Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Halo semuanya. Kami di sini kelompok 2. Di sini ada Perdi. Halo guys. Winda, Yanti, Fahmi, Hai. Willy, Hai. dan saya sendiri Amanda Mertisi. Kali ini kami akan menjelaskan tentang isolasi bahan aktif dari hasil perikanan. Cekidot. Eucomaco toni merupakan rumput laut yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, di mana sebagai penghasil karangenan, yang dikemukakan oleh Damayanti et al. 2019. Karangenan banyak digunakan di dalam pembuatan makanan yang biasanya digunakan untuk meningkatkan tekstur keju, puding atau makanan penutup. Darah Andara granosa merupakan hewan bentos yang menyaring makanan dari perairan ke dalam jaringan tubuhnya, filter feeder. Kerang darah hidup di sekitar daerah intertidal dengan kondisi substrat pasir berlumpur. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang isolasi bahan aktif. Nah, isolasi bahan aktif merupakan proses pemisahan dan pemurnian suatu bahan aktif dari campuran atau sumber alami untuk mendapatkan bentuk murni atau bentuk yang lebih bersih. Nah, bahan aktif ini dapat berupa senyawa kimia, protein, enzim, atau komponen lainnya yang memiliki fungsi tertentu. Isolasi bahan aktif hasil perikanan memiliki beberapa fungsi, antara lain fungsi utamanya 1. Pengembangan produk makanan fungsional, pengobatan penyakit. Nah, bahan aktif yang diisolasi dapat digunakan sebagai bahan baku obat-obatan untuk mengobati berbagai penyakit seperti penyakit jantung, diabetes, dan kanker. Pengembangan kosmetik, nah seperti krim anti penuaan, sabun, dan sampo. Yang kedua, fungsi spesifik antioksidan. Bahan aktif seperti asam lemak omega 3, vitamin, dan mineral dapat berfungsi berbagai antioksidan untuk melindungi tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Anti-inflamasi, bahan aktif seperti omega 3, EPA, dan DHA dapat berfungsi sebagai anti-inflamasi untuk mengurangi peradangan dan penyerian. Pengatur kolesterol. Bahan aktif ini seperti asam lemak omega 3 dapat berfungsi untuk mengatur kadar kolesterol dan dalam darah. Pengembangan probiotik, bahan aktif seperti bakteri baik dapat berfungsi sebagai probiotik untuk menjaga keseimbangan mikrobiota usus. Kromatografi kolom merupakan metode pemisahan preparatif yang dapat menghasilkan isolat dengan jumlah yang cukup besar. Efisiensi pemisahan menggunakan kromatografi kolom dipengaruhi oleh adsorpsen, eluen, diameter kolom, dan laju air. Adsorben berperan penting sebagai fase diam dari suatu kolom kromatografi, sebagaimana berpengaruhnya dalam efisiensi pemisahan yang berkaitan dengan teori plate dan teori kelajuan. Pemisahan yang efisien menggunakan kromatografi kolom dapat dilakukan salah satunya dengan cara memperkecil jumlah sampel dalam proses elusi serta memperpanjang kolom. Adsorpsen 9 menurut kode etik dan kawan-kawan. Ukuran diameter kolom dapat mempengaruhi keefisiensian pemisahan dalam kolom, di mana semakin tinggi fase diam yang dihasilkan maka semakin baik hasil pemisahannya. Efisiensi pemisahan dapat diketahui dengan nilai resolusi. Ekstrak kental pekat metanol alga merah dihidrolisis dengan ditambahkan HCl2n dan diaduk dengan menggunakan magnetic stirrer pada suhu ruang selama 1 jam. Hidrolisan yang diperoleh ditambahkan NaHCO3 sampai. Adapun isolasi steroid dan triterpenoid dengan variasi diameter kolom. Nah, teman-teman, dalam proses isolasi menggunakan kromatograf kolom basah dengan fase diam silika gel 60 dan fase gerak berupa N-heksana etil asetat 4,25 banding 0,25. Bubur silika dibuat dengan cara merendam silika sebanyak 10 gram dengan helium, kemudian dimasukkan ke dalam kolom dan didiamkan selama 24 jam. Setelah itu diambil 0,1 gram sampel dimasukkan dalam kolom berdiameter 1 cm.
Perlakuan yang sama diulang untuk diameter kolom dengan 1,5 dan 2 cm kecepatan alir diatur 2 mili per menit dan proses elusi dilakukan sehingga vial ke 200. Isolasi steroid dan triterpenoid dengan variasi rasio sampel silika. Persiapan kolom dilakukan pada prosedur yang sama seperti tahap yang tadi, isolasi steroid triterpenoid dengan variasi diameter kolom. Itu sampel diambil sesuai variasi dalam kolom A, B, dan C, ditimbang 0,067 banding 0,1 0,2 gram. Perbandingan rasio sampel dengan silika gel yaitu 1:150, 1:100, 1:50. Untuk preparasi sampelnya seperti tadi, dikeringkan untuk menghilangkan kadar air dari sampel. Sampel yang telah kering dihaluskan. Hasil sampel dalam bentuk bubuk untuk dimaserasi. Kemudian serbuk alga merah dianalisis kadar airnya untuk mengetahui kandungan air dalam sampel tersebut. Nah, kandungan air pada sampel tersebut sebesar 5,41% yang memenuhi syarat. Untuk maserasi yang kadar air maksimal lebih besar 11%. Rendaman ekstraksi alga merah menggunakan metode maserasi dengan pelarut metanol diperoleh sebesar 15,959%. Ekstrak etanol tersebut selanjutnya dihidrolisis dengan katalis asam HCl2n untuk memutuskan ikatan antara glikogen dengan glikon dengan aklikon. Maaf saya relate. Metabolit sekunder. Pemisahan metabolit sekunder aklikon ini sudah terputus ikatannya pada proses hidrolisis dilakukan dengan menggunakan campuran petroleum, ether, dan metanol menghasilkan 2 lapisan, yaitu fase organik dan air. Bagian aklikon atau metabolit sekunder akan terdistribusi dalam petroleum, ether, atau fase organik, sedangkan yang lainnya ke fase air, fase organik yang dipisahkan dari pelarutnya dengan menggunakan rotary evaporator vakum. Rendaman yang diperoleh tahapan partisipan sebesar 9,25%. Nah, ini ada hasil monitoring warna pada sampel. Ini juga. Nah, untuk hasil identifikasi menggunakan FTIR pada reaksi 10 sampai 11 menunjukkan adanya regang C mengikat H alfatik pada 2926 cm yang dimungkinkan adanya gugus metil minus CH3. Dugaan ini diperkuat dengan vibrasi CH Streets pada 1381,990, adanya gugus geminal dimetil minus CH32 yang lazim ditemukan pada senyawa steroid. Identifikasi gugus fungsi pada fraksi 12-16 menunjukkan adanya serapan gugus OH, COH, alkohol, vibrasi CH Streets atau geminal dimetil. 1. Pemisahan dengan kromatografi kolom. Pertama, dilakukan pengisian kolom dengan cara bawah kolom diisi dengan sedikit kapas. Kemudian diisi dengan bubur silika gel sebagai fase diam. Untuk membuat bubur silika gel, yaitu silika gel sebanyak 40 gram, dilarutkan dengan fase gerak. Kemudian dimasukkan bubur silika gel dan ditunggu selama 24 jam dan sesekali kolom diketuk sampai bubur silika gel benar-benar mengendap. Panjang timbunan bubur silika gel dalam kolom kurang lebih 15 cm. Kemudian ditambahkan sisen sebanyak 3 gram. Setelah diperpisahan dengan pengisian kolom, dilakukan pemisahan dengan kromatografi kolom. Mula-mula, kromatografi kolom dialirkan ekstrak kasar anadara granosa. Kemudian, keran kromatografi dibuka. Ekstrak akan meresap ke silika gel dalam kolom sampai batas atas silika gel. Selanjutnya, dimasukkan pereaksi terus-menerus sambil keran kolom dibuka. Pereaksi yang digunakan dalam pemisahan ini adalah eluen campuran pelarut polar berupa metanol dan semipolar berupa etil asetat. Teknis dengan perbandingan 5:5, 6:4, 7:3, 8:2. Fraksi yang terpisah ditampung dalam tabung reaksi sampai seluruh ekstrak terpisahkan. Untuk identifikasi awal senyawa dan pengelompokan fraksi dilakukan uji menggunakan plat kromatografi lapis tipis. Plat yang digunakan adalah plat silika gel 60 GF 254 MERCK
dengan ukuran panjang 5 cm dan lebar 1 cm. Plat tersebut diberi jarak tepi bawah 1 cm dan tepi atas 0,5 cm, sehingga didapatkan jarak tempuh 3,5 cm. Fase gerak yang digunakan adalah N-heksana, aseton, N-heksana banding aseton 7:3. Fraksi-fraksi yang diperoleh kemudian ditotolkan pada batas bawah menggunakan pipa kapiler. Kemudian plat dicelupkan ke dalam bejana 34 kromatografi yang berisi fase gerak. Ditutup rapat bejana dan dibiarkan fase gerak naik hingga batas atas plat silika gel. Selanjutnya disemprot dengan H2SO4 15% dalam etanol dan dipanaskan, diamati noda yang terbentuk dan dicatat nilai RF-nya. Yang kedua, isolasi ekstrak etil asetat, anadara granosa dengan kromatografi kolom. Isolasi pada penelitian ini bertujuan untuk memisahkan dan memurnikan senyawa-senyawa yang terkandung dalam ekstrak kasar anadara granosa. Substansi campuran senyawa akan dipisahkan menjadi komponen-komponen senyawa yang lebih kompleks. Pemisahan yang dilakukan menggunakan metode kromatografi kolom yang diperkuat dengan kromatografi lapis tipis. Dalam kromatografi kolom digunakan fase diam, silika gel GF 254 dan fase etil asetat banding metanol banding air 8:2:1, 5:5:1. Penggunaan fase gerak dilakukan secara bertahap dalam campuran konsentrasi etil asetat banding etanol banding air. Dengan tujuan senyawa tersebut memiliki perbedaan kepolaran akan bergerak keluar bergantian sesuai dengan kepolarannya. Proses pemisahan dan pemurnian ekstrak anadara granosa dengan kromatografi kolom dapat dilihat pada gambar 7, kromatografi kolom ekstrak etil asetat A granosa. Fraksi-fraksi yang diperoleh dari kromatografi kolom selanjutnya diuji dengan kromatografi lapis tipis untuk mengetahui senyawa-senyawa dari masing-masing fraksi. Fase diam pada KLT berupa plat silika gel berukuran panjang 5 cm dan lebar 1 cm. Faksi gerak yang digunakan berupa campuran N-heksana dan aseton dengan perbandingan 7:3. Baiklah, dari penjelasan yang sudah kami tampilkan dapat ditarik kesimpulan yaitu Euchoma cottoni atau rumput laut mengandung karaginan yang berguna sebagai pengental dan stabilisator dalam berbagai produk. Kerang darah dapat digunakan sebagai bioindikator pencemaran lingkungan. Untuk isolasi bahan aktif sendiri, itu bertujuan untuk memisahkan dan memurnikan senyawa dari sumber alami. Metode isolasi menggunakan kromatografi kolom dan kromatografi lapis tipis. Bahan aktif dari Euchoma cottoni dan karang darah memiliki potensi sebagai antioksidan, antiinflamasi, dan pengatur kolesterol. Kromatografi kolom. Kromatografi kolom efektif memisahkan senyawa berdasarkan perbedaan kepolaran. Fase diam silika gel dan fase gerak etil asetat metanol air digunakan dalam pemisahan. Hasil isolasi menunjukkan dua fraksi besar dengan aktivitas antibakteri. Penelitian ini menunjukkan potensi Euchoma cottoni dan kerang darah sebagai sumber bahan aktif alami. Metode isolasi dan pemisahan menggunakan kromatografi kolom dan kromatografi lapis tipis efektif dalam memperoleh senyawa murni. Inilah penjelasan dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Bye-bye.